Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elika Agustin dengan NIM F10512111041, mahasiswa semester 3 dari kelas 3A2 Prodi Pendidikan Fisika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hukum Newton. Pernah nggak sih kamu mendengar nama Newton? Pasti pernah dong, baik itu dari buku, dari internet, maupun dari guru atau dosen yang memberitahukan kepada kalian secara langsung. Newton atau yang terlahir dengan nama panjang Isaac Newton merupakan ilmuwan fisika dan matematika. Bapak Newton ini telah menemukan beberapa konsep fisika tentang gerak, salah satunya yaitu hukum Newton. Nah, pada video kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang 3 hukum Newton dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Tapi bentar deh, hukum Newton ini berbeda ya dengan yang ada di meja hijau. Lalu, apa sih bedanya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, sesuai dengan namanya, hukum Newton ini dibagi menjadi 3 hukum, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Lalu, apa sih bedanya dan cara membedakan ketiga Newton tersebut? Gimana sih caranya? Yuk, tetap simak video ini sampai selesai ya. Hukum Newton adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan gerak yang disebabkannya. 3 hukum yang berhubungan dengan gerak dikenal dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, bunyi hukum 1 Newton, jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang garis lurus. Berdasarkan hukum ini, kamu dapat memahami bahwa benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan cenderung diam, dan benda yang bergerak akan cenderung bergerak. Oleh karena itu, hukum Newton 1 biasa dikenal dengan hukum kelembaban atau hukum inersia. Secara sistematis, hukum Newton 1 dirumuskan sebagai berikut, yaitu sigma F sama dengan 0. Untuk sigma F sendiri di sini merupakan resultan gaya. Kemudian kita masuk ke dalam contoh penerapan hukum 1 Newton di dalam kehidupan sehari-hari. Hukum 1 Newton ini banyak sekali contoh penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita amati secara langsung. Tidak perlu jauh-jauh kita mengamati, salah satu contohnya yaitu apabila kita atau kamu sendiri berada di dalam kendaraan yang sedang bergerak, kemudian direm secara mendadak. Lalu apa yang terjadi ya? Maka yang terjadi adalah badan kita atau kamu akan terdorong ke depan. Hal ini merupakan kecenderungan untuk tetap melaju. Kemudian ada contoh yang kedua yang dapat kita amati, yang mungkin sering kita rasakan atau kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu apabila kamu sedang duduk di dalam kendaraan yang diam, namun secara mendadak kendaraan tersebut bergerak. Maka yang terjadi adalah badan kamu akan bergerak ke belakang. Ini merupakan kecenderungan untuk tetap diam. Berikut beberapa salah satu contoh dari penerapan hukum 1 Newton ini di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contoh penerapan lainnya yang
mungkin sering kita alami. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Di dalam pembahasan yang kedua tentang hukum Newton, di sini akan membahas tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbicara mengenai hubungan antara gaya konstan benda terhadap percepatan benda tersebut, serta hubungan antara massa benda dengan percepatan yang ada akibat gaya konstan suatu benda. Hukum 2 Newton berbunyi, jika ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam contoh penerapan dari hukum 2 Newton ini. Ada banyak sekali contoh-contoh penerapan dari hukum 2 Newton ini di dalam kehidupan sehari-hari kita yang mungkin kita selama ini tidak sadar bahwa telah melakukan hal-hal yang termasuk ke dalam hukum 2 Newton. Salah satu contoh dari hukum 2 Newton ini adalah misal kamu memiliki mobil mainan, lalu kamu tarik mobil tersebut, maka mobil tersebut akan bergerak. Semakin kuat kamu menariknya, maka akan semakin cepat juga mobil mainan kamu bergerak. Hal ini sangat sesuai dengan bunyi dari hukum 2 Newton tersebut, yaitu semakin besar gaya yang dikerahkan, maka semakin besar percepatannya. Lalu, coba deh kamu tambahkan beban di atas mobil tersebut. Lalu, ketika kamu menambahkan beban di atas mobil tersebut, mobil mainan tersebut, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Pasti ketika kamu menambahkan beban ke atas mobil tersebut, kamu akan sangat kesulitan menariknya. Hal ini terjadi sesuai dengan bunyi yang menyatakan semakin besar beban yang ditambahkan, maka semakin kecil percepatannya. Selanjutnya, hukum 2 Newton memiliki rumus secara matematis, yaitu sebagai berikut. Bisa kita lihat dari sini, rumusnya adalah A sama dengan sigma F per M atau sigma F dikali M dikali A. Di mana A di sini merupakan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian ada M dengan massa dengan kesatuan kg kilogram. Kemudian ada F atau gaya dengan satuan Newton. Nah, kita udah masuk nih ke dalam pembahasan yang ketiga. Di dalam pembahasan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang hukum 3 Newton. Apa sih hukum 3 Newton ini? Hukum 3 Newton adalah hukum yang akan berkaitan dengan aksi sama dengan reaksi. Maksud dari aksi sama dengan reaksi ini apa ya? Yang dimaksud dengan hukum Newton 3 aksi sama dengan reaksi adalah jika suatu benda diberikan gaya aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besar, namun arahnya yang berlawanan. Hukum 3 Newton berbunyi, jika benda 1 mengerjakan gaya terhadap benda 2, maka benda 2 mengerjakan gaya pada benda 1 yang besarnya sama, tetapi dengan arah yang berlawanan dengan arah gaya dari benda 1. Hukum 3 Newton ini sama halnya dengan hukum Newton yang sebelum-sebelumnya yang sudah kita bahas. Banyak sekali penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita amati, karena mungkin penerapan hukum 3 Newton ini sering terjadi dalam kehidupan kita, bahkan sering kita lakukan, tapi kita tidak sadar bahwasanya itu adalah hukum 3 Newton yang terjadi.
Nah, salah satu contoh penerapannya adalah misalkan kamu memukul sebuah meja, maka meja tersebut akan memberikan gaya yang sama terhadap tangan kamu. Oleh karena itu, semakin besar kamu memukul meja atau semakin kuat kamu memukul meja, maka gaya yang dihasilkan semakin besar, sehingga tangan kamu akan sakit. Nah, bisa kita lihat di sini merupakan salah satu contoh nyata dari hukum 3 Newton, yaitu ketika seseorang mendayung. Mereka mendayung ke arah ke belakang bersama-sama. Itu merupakan F aksi, sedangkan F reaksinya yaitu ketika seseorang mendayung, maka sampan tersebut akan maju ke depan. Itu sesuai dengan hukum 3 Newton, di mana rumus matematisnya yaitu F aksi sama dengan F reaksi. Wah, ternyata hukum Newton ini sering banget ya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman kitanya aja nih kadang gak sadar bahwa perilaku kita itu sama dengan hukum-hukum MIPA lainnya. Berakhir sudah video pembahasan saya tentang hukum Newton pada kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas dan kita saksikan bersama bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian pembahasan singkat tentang hukum Newton dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.